Saya mau bersaing dengan Pak Abing untuk peki kemerdekaan dan tolong saudara respon 3 kali. Merdeka! 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 Terakhir, merdeka! Merdeka! Tetap saya kalah dari Pak Abing, beliau keras banget tadi. Shalom Bapak Ibu. Bolehkah memberi salam kanan kiri muka belakang dengan senyum, katakan damai sejahtera bagimu untuk berbagi sukacita di hari kemerdekaan 79 tahun. Itu berarti sudah 3 kali saya memimpin ibadah HUT 17 ini di Jumat Karis. Beberapa hal dari teks ini tolong baca bagian akhir yang dibaca tadi. Itu bagus banget. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebiri saja dirinya. Bapak Ibu mau tahu, pernahkah Paulus marah sangat besar dan tercatat? Ini ayatnya. Nah, itu harus dibaca dengan suasana emosi. Karena kerasulannya diragukan oleh penghasut-penghasut di Jemaat Galatia. Mengapa? Karena bagi orang-orang Yudais di Galatia, lu nggak akan selamat, itu dihasut. Pokoknya kalian para petobat baru, kalian tidak akan selamat kalau kalian tidak mengenakan tanda keselamatan yang ditentukan oleh Taurat, yaitu sunat. Dan Paulus bukanlah rasul. Jadi itu menjadi sesuatu yang sangat membangkitkan emosi. Karena bukan soal kerasulannya yang diragukan, tapi ajaran sesatnya yang menggoncang Galatia. Maka kalau saudara membaca, itu geram sekali. Jadi kalau ada yang memaksa dirimu sunat, bilang kepada mereka, kebiri aja dia itu. Jadi saya membahasakan seperti itu, saking emosinya. Oleh karena betapa kesesatan itu begitu kuat. Nah sekarang mari kita lihat teks ini menarik Bapak Ibu ketika dia menyambut di ayat yang kedua. Kan dia bilang toh, sesungguhnya aku, Paulus, Bapak Ibu kalau memang susah ya karena kita menggunakan terjemahan Indonesia. Tapi kalau Bapak Ibu baca, aku, Paulus, itu penyataan menarik. Ketika dia bilang aku Paulus, dia menyebut bahwa aku warga Romawi. Karena nama aslinya adalah dalam bahasa Ibrani Saul. Saul. Lalu kemudian dalam bahasa Yunaninya dengan Latin, karena dia selalu berdiskusi dengan filsafatnya, orang menyebut dia Saulus. Saulus. Tapi ketika dia bilang, aku Paulus, dia bilang saya warga negara Roma. Jadi ketika dia mengucapkan ini, dia mau menyebut identitasnya. Saya seorang Yahudi benar tulen, tapi saya dengan kalian, kita sama-sama warga Romawi. Dia akan menyamakan dirinya, identitasnya dengan penerima Jemaat Galatia yang lagi dihasut oleh bangsanya sendiri. Karena aku adalah Saul. Bahkan beberapa penafsir menyebut mestinya dia dipanggil dengan sebutan Rabi Saul. Rabi Saul. Karena dia dididik oleh Kisah Rasul 23, seorang tokoh besar bernama Gamaliel. Orang muda yang berani hantam mahkamah agama, Sanhedrin, dan meminta dan memaksa untuk dapat kata belence, untuk dapat surat keterangan dan kuasa, cuma orang muda bernama Saul, waktu itu masih muda. Jadi saudara bisa bayangkan seorang murid Gamaliel yang mampu menghadap majelis Sanhedrin, masih muda punya kuasa, wah itu luar biasa. Saul, jadi wibawa keyahudiannya sangat tinggi. Dia bilang, aku Paulus, saya Romawi. Dia mengatakan kita sama. Jangan terpengaruh dengan penghasut-penghasut itu. Oke, ini poin kedua. Yang ketiga, kenapa dia begitu geram Bapak Ibu? Karena penekanannya pada sunat. Tolong lihat ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keenam. Dia geram. Keselamatan itu hanya oleh Yesus Kristus. Tidak ditentukan oleh yang sunat atau tidak sunat. Dan Paulus bilang begini, kalau lu masih pegang itu, bahwa keselamatan itu datangnya dari sunat, maka dengan sendirinya engkau menggantungkan hidup keselamatanmu pada Taurat.
Betul toh? Ayat yang keempat. Kalau sunat menjadi tanda keselamatan, dia bilang begitu, maka dengan sendirinya engkau menggantungkan keselamatanmu pada kepatuhan tentang hukum Taurat. Apa bunyi kepatuhan pada hukum Taurat? Siapapun jika tidak melakukan salah satu dari hukum Taurat ini, tidak diselamatkan. Saya sudah pernah sampaikan di mimbar ini, mitvot itu perintah dalam hukum Taurat itu ada 613 mitvot. Terbagi dua. Hukum positif, mitvot lease, itu 365. Setara dengan perputaran matahari. Jadi tiap hari mereka ingat terus selama 1 tahun hukum positif. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Perintah. Mitvot mitvot lo TAC itu perintah positif. Itu baru 365. Totalnya kan 613. Sisanya berapa? 248. 365 itu lo AC itu perintah negatif. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Sisanya 248 perintah positif. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. 248 itu adalah jumlah tulang dan organ penting dari rambut sampai kepala. Jadi kalau mereka lihat dengan diri mereka ini harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Ketika mereka bercermin dalam perjalanan 1 hari melihat dunia, jangan ini, jangan itu. Tahukah Bapak Ibu? 613 totalnya itu harus mereka kerjakan. Salah satu mereka nggak bikin, gagal. Maka kalau gagal tidak diselamatkan. Jangan membunuh, jangan mencuri, itu cuma bagian dari 10 hukum Taurat. Tapi bagian yang lain yang diuraikan. Jangan pikul beban sekian melebihi dari beban ketika melakukan perjalanan selempar batu untuk hukum Sabat. Berani dia lewat, kena. Jadi keselamatan itu diatur dengan legalitas berdasarkan hukum, dan tidak ada seorang pun di antara orang-orang di dunia ini yang mampu dengan tepat mengerjakan 613 hukum itu. Mungkin 6 bulan berhasil, masuk bulan ke-7 1 dia nggak bikin, runtuh semua. Makanya Paulus bilang, kalau menggantungkan keselamatan berdasarkan hukum Taurat, engkau gagal. Keselamatan itu cuma kasih karunia Tuhan yang kasih, maka engkau akan diselamatkan. Intinya Paulus bilang begini, kalau engkau benar-benar mau merdeka, Kristus telah memerdekakanmu dari jajahan dosa karena mengerjakan hukum Taurat. Ngeri loh Bapak Ibu, ini kalau di orang Yahudi yang totok banget baca teks ini, wah itu bisa dianiaya Paulus. Masa dia bilang gara-gara kau bikin hukum Taurat, kau tidak diselamatkan, kau justru membuat dosa. Dan benar, orang hobinya adalah membuat peraturan dan tidak melakukannya. Contoh, berapa kali saya sampaikan di mimbar ini, kalau zaman dulu orang pacaran tuh suka di taman. Kalau sekarang nggak tahu kalian, kalau anak-anak muda pacarannya di mana? Ada orang lagi diskusi di mana tempat pacarannya. Dulu itu di taman-taman kota ya kan, atau enggak Wakuncar. Lalu tiba-tiba di taman kursinya itu ada sekian kursi, salah satunya tertulis awas cat basah. Silakan dites dari 10 pasang, saya yakin cuma 1 yang melewatinya. Yang lain basah, oh basah, pasti akan dicoba. Semakin dilarang akan dilakukan. Taurat seperti itu. Justru Taurat adalah pintu masuk untuk melakukan dosa. Makanya Paulus bilang, keselamatan datang oleh Yesus Kristus. Hanya dengan itulah engkau dimerdekakan dari kuk perhambaan hukum Taurat. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Berulang kali saya mengatakan bersyukurlah Bapak Ibu dan saya bahwa kita adalah seorang Kristen yang percaya, yang hanya percaya doang pada Yesus Kristus, engkau diselamatkan dengan iman dan kasih. Ayat berapa itu?
Ayat yang ke-6, engkau diselamatkan. Itu doang. Bapak Ibu nggak perlu lagi berpikir tentang korban bakaran, korban penghapus dosa, bla 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 bla. Bapak Ibu tidak harus berepot dengan 613 hukum, bla 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 dan seterusnya. Engkau tidak diperhamba. Dan kita menjadi pribadi yang merdeka. Persoalannya adalah kadangkala dimerdekakan oleh Kristus Yesus salah diartikan. Karena kita telah ditebus, kita bukan lagi budak dosa, kita telah diselamatkan. Harganya gratis. Tapi sayang sekali, saya yakin bukan di Karis, di tempat lain mungkin kiranya tidak. Berpikirlah yang lain. Karena gratis cuma-cuma berarti murah. Dan akhirnya murahan. Toh saya sudah diselamatkan, maka bisa berbuat dosa lagi kok. Toh akan diselamatkan, engkau masih diperhamba oleh dosa. Kalau pakai prinsip itu. Jadi sekali diselamatkan, mestinya kita tidak melakukan dosa lagi. Dan iblis mengintip di depan pintu untuk merebut kasih karunia itu. Bapak Ibu dan saya bikin dosa hari ini. Gampang loh Bapak Ibu. Barang siapa mengaku dosanya dan bertobat, dia akan diampuni. Itu teks yang tidak pernah terhapuskan. Apa artinya? Setiap orang akan jatuh dalam dosa. Iblis akan berupaya, sekuat apapun kau bertahan, godaan akan datang. So, sampai di mana tadi? Godaan akan datang. Maka berupayalah bertahan. Pada titik tertentu ketika engkau jatuh, datanglah minta ampun dan bertobat. Terhapuskah? Terhapus. Makanya saya bilang dari YouTube ini, saya dengan bangga mengatakan, aku beruntung dan lalu bersyukur. Aku mengenal Tuhanku yang murah hati, yang menebusku dari dosa. Hanya kesian, jadi murahan. Karena orang berpikir, toh kalau bikin dosa, bisa kok. Minta ampun lalu diampuni, minta ampun lalu dikampuni. Suatu saat, pintu kasih karunia itu akan tertutup. Toh masih ada hari Minggu, di mimbar kecil, P2 akan mengucapkan narasi doa pengakuan dosa. Hari Minggu nggak hendak masuk gereja. Hari Minggu nggak dapat, ternyata cuma hari Sabtu. Pas malam Minggu Tuhan datang. Tampias. Banyak orang meremehkan ini kan, karena gratis, sudah merdeka, jadi murahan, keselamatan. Enggak Bapak Ibu, begitu berharga penebusan itu, bertahanlah supaya engkau tetap merdeka dari belenggu dosa. Dan itu godaan akan besar, ngeri Bapak Ibu, beranilah berkata tidak dengan berbagai hal. Ini yang pertama, bawa pulang. Yang kedua, kemerdekaan adalah anugerah Allah. 79 tahun kita meyakini itu pemberian Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu membaca peristiwa Rengas Dengklok, dengan dipaksa oleh para pemuda Soekarno dan Hatta diculik, lalu kemudian teks asli itu ditulis dengan tangan, lalu kemudian tanpa tanda tangan waktu itu. Lalu diketik, saya tertarik loh, diketik dengan mesin ketik peninggalan Jerman dalam bahasa kanji. Jepang punya, merek Jerman punya bahasa kanji. Saudara bisa bayangkan tuh. Lalu kemudian teks itu dibuang di sampah, tempat sampah, karena sudah selesai. Lalu salah seorang wartawan menemukannya dan menyimpannya. Lalu teks itu kemudian pada rezim Soeharto diserahkan. Dan kita punya, tapi kalau wow, benar anugerah Allah, tapi berdarah-darah. Benar anugerah Allah dan gratis, tapi butuh perjuangan. Benar anugerah Allah dan pemberian Tuhan cuma-cuma, tetapi itu diupayakan dengan perjuangan. Maka saya mengatakan hal yang sama. Di 79 tahun ini, mengisi kemerdekaan juga perlu perjuangan dan tidak mudah. Saya mau tutup untuk mengatakan, bertahan supaya tetap merdeka dari dosa pun perlu diperjuangkan. Sekali lagi, saudara dan saya telah diselamatkan, kita merdeka dari kuk dosa. Saya kasih koma, engkau perlu berjuang. Bapak, Ibu dan saya perlu bertahan dan mempertahankan kemerdekaan dari dosa itu tidaklah mudah. Selamat menikmati kemerdekaan negeri ini. Di atas segala sesuatu, selamat
memaknai kemerdekaan saya dan saudara dari belenggu dosa. Berjuanglah, bertahanlah. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, dan kemudian gaungkan kemerdekaan iman saudara pada seisi dunia. Tuhan berkati Bapak Ibu. Amin.